Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, kelas 2D Pendidikan Matematika akan mempresentasikan materi analisis real mengenai integral. Sebelum lanjut pada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Imade Kristina Pratnya Paramita dengan NIM 22130111050, dan rekan saya Putu Anggi Agustini Astari dengan NIM 22130111070. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu integral Riemann yang meliputi definisi dan sifat-sifat dari integral Riemann. Yang kedua, integral Riemann-Stieltjes yang meliputi definisi dan sifat-sifat dari integral Riemann-Stieltjes. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anggi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral Riemann. Yang pertama itu definisi 7.1.1. Pandang selang atau interval tertutup A, B, di mana himpunan P, A sama dengan X0, X1 hingga Xn sama dengan B, dengan A sama dengan X0 kurang dari X1 hingga kurang dari Xn sama dengan B. Disebut partisi pada selang tertutup A, B. Namakan delta XI sama dengan XI dikurang XI kurang 1 dengan I sama dengan 1, 2 hingga N. Perhatikan fungsi F selang tertutup A, B di mana R dan F terbatas. Ambil P sembarang partisi pada selang tertutup A, B dan namakan M besar I sama dengan subprimum Fx di mana X elemen X selang tertutup XI dikurang 1, XI. Nah, MI dan M kecil I sama dengan infimum Fx di mana X elemen Xi kurang 1, Xi. M sama dengan subprimum Fx di mana X elemen selang tertutup A, B dan M sama dengan infimum Fx di mana X elemen selang tertutup A, B. Jelas M kurang dari sama dengan Mi kurang dari sama dengan Mi kurang dari sama dengan M. Didefinisikan U P, F sama dengan sigma Mi delta Xi di mana I sama dengan 1 hingga N. Dan L P, F sama dengan sigma Mi delta I di mana I sama dengan 1 hingga N. Maka sembarang partisi P berlaku M kali B kurang H kurang dari sama dengan L P, F kurang dari sama dengan M dikali B kurang A. Jadi L P, F di mana P partisi pada selang tertutup A, B dan U P, F di mana P partisi pada selang tertutup A, B. Terbatas ke bawah oleh M dikalikan B kurang A dan terbatas ke atas oleh M dikalikan B kurang A. Integral Fx dx dengan batas A ke B bar sama dengan integral F U P, F di mana P partisi pada selang tertutup A, B sama dengan integral Fp U P, F disebut integral Riemann atas. 2. Integral Fx dx dengan batas A bar ke B sama dengan subprimum L P, F di mana P partisi pada selang tertutup A, B sama dengan subprimum P L P, F disebut integral Riemann bawah. Jika integral Fx dx dengan batas A ke B bar sama dengan integral Fx dx dengan batas A bar ke B, maka F dikatakan terintegral Riemann pada selang tertutup A, B yang ditulis integral Fx dx dengan batas A ke B bar sama dengan integral Fx dx dengan batas A bar ke B sama dengan integral Fx dx dengan batas A ke B. Himpunan semua fungsi yang terintegral Riemann ditulis dengan simbol R. Jika F terintegral Riemann pada selang tertutup A, B, maka ditulis F elemen R pada selang tertutup A, B. Contoh 7.1.1 dalam ilmu kalkulus. Dengan menggunakan konsep jumlah Riemann, hitunglah integral X plus 3 dx dengan batas negatif 2 ke 3. Penyelesaiannya, partisikan selang tertutup negatif 2, 3 menjadi N selang bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta X sama dengan 5 per N. Dalam tiap selang bagian, yaitu Xi dikurang 1 dan Xi, gunakan X bar I sama dengan Xi sebagai titik sampel. Maka
X0 sama dengan negatif 2, X1 sama dengan negatif 2 plus delta X, X2 sama dengan negatif 2 plus 2 delta X, XI sama dengan negatif 2 plus I kali delta X sama dengan negatif 2 plus I dikali 5 per N, hingga Xn sama dengan negatif 2 plus N dikali delta X. Jadi Fxi sama dengan Xi plus 3 sama dengan negatif 2 plus I dikali 5 per N plus 3 sama dengan 1 plus I dikali 5 per N. Sehingga sigma Fxi bar dikali delta Xi, di mana I sama dengan 1 hingga N, sama dengan sigma Fxi delta X, di mana I sama dengan 1 hingga N. Hingga memperoleh 5 di plus 25 per 2 dikali 1 plus 1 per N. Jadi integral X plus 3 dx, di mana dengan batas negatif 2 ke 3 sama dengan limit P mendekati 0 sigma Fxi bar dikali delta Xi, di mana I sama dengan 1 hingga N, hingga menghasilkan 35 per 2. Selanjutnya contoh 7.1.2. Misalkan F sama dengan selang tertutup 0,2 R dan F didefinisikan oleh Fx 1, di mana X tidak sama dengan 1 dan 0, X sama dengan 1. Buktikan bahwa F terintegral Riemann dan hitung integralnya. Ambil P sama dengan, di mana X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1 kurang H, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1 plus H, dan X4 sama dengan 2. MI sama dengan subprimum Fx, di mana X sama dengan elemen Xi dikurang 1 dan Xi. MI sama dengan infimum Fx, di mana X elemen Xi dikurang 1 dan Xi. Dalam hal ini, H bilangan positif kecil dengan H mendekati 0. Selanjutnya, dapat dibuat selang-selang bagian tertutup Xi dikurang 1 dan Xi sebagai berikut. Selang tertutup 0,1 dikurang H, di mana sehingga M1 sama dengan 1, M kecil 1 sama dengan 1, dan delta X1 sama dengan 1 kurang H. Selanjutnya, selang tertutup 1 dikurang H, 1, sehingga menghasilkan M2 sama dengan 1, M kecil 2 sama dengan 0, dan delta X2 sama dengan H. Selanjutnya, 1, 1 plus H, sehingga menghasilkan M besar 3 sama dengan 1, dan M kecil 3 sama dengan 0, dan delta X3 sama dengan H. Selanjutnya, selang tertutup 1 plus H, 2, sehingga menghasilkan M besar 4 sama dengan 1, M kecil 4 sama dengan 1, dan delta X4 sama dengan 1 kurang H. Sehingga U, P, F sama dengan sigma MI kali delta XI, di mana I sama dengan 1 hingga 4, menghasilkan 1 dikurang H plus H plus H plus 1 dikurang H sama dengan 2. Sehingga integral F dari 0 ke 2 infimum U P, F sama dengan infimum 2 sama dengan 2, dan L sama dengan P, F sama dengan sigma MI kali delta XI, di mana I sama dengan 1 hingga 4, hingga menghasilkan 1 dikurang H ditambah 1 dikurang H sama dengan 2 dikurang 2H. Sehingga integral F dari 0 ke 2 subprimum L P, F sama dengan subprimum 2 dikurang 2H sama dengan 2. Jadi integral F dari 0 ke 2 sama dengan integral 0 bar ke 2 F sama dengan 2. Dengan kata lain, F elemen R selang tertutup pada 0,2 terbukti, yaitu materi integral Riemann, Stieltjes, dan sifat-sifatnya. Selanjutnya definisi 7.2.1. Pandang selang atau interval tertutup A, B, himpunan P, di mana A sama dengan 0, X0, X1 hingga Xn sama dengan B, dengan A sama dengan X0 kurang dari X1 hingga kurang dari Xn sama dengan B. Disebut partisi pada selang tertutup A, B. Diberikan A adalah fungsi monoton naik pada selang tertutup A, B. Nah, maka delta AI sama dengan AI dikurang AI kurang 1 dengan I sama dengan 1,2 hingga N. A partisi terbatas sebab A kali A dan A kali B finity, dan A naik monoton. Berarti AX kurang dari sama dengan AB untuk X elemen selang tertutup A, B. Perhatikan fungsi F selang tertutup A, B
hingga R, dan F terbatas. Ambil P sembarang partisi pada selang tertutup A, B. Namakan M besar I sama dengan subprimum Fx, di mana X selang tertutup Xi dikurang 1 dan Xi. M kecil I sama dengan infimum Fx, di mana X selang tertutup Xi dikurang 1 dan Xi. Didefinisikan U P, F, A sama dengan sigma M besar I dikali delta AI, di mana I sama dengan 1 hingga N. L P, F, A sama dengan sigma M kecil I dikali delta AI, di mana I sama dengan 1 hingga N. Maka untuk sembarang partisi P berlaku integral Fx dAx dengan batas A hingga B bar sama dengan integral F U P, F, A dengan di mana P partisi pada selang tertutup A, B sama dengan integral Fp U P, F, A disebut integral Riemann-Stieltjes atas. Selanjutnya, integral Fx dAx dengan batas A bar ke B sama dengan subprimum L P, F, A, di mana partisi P pada integral tertutup A, B sama dengan subprimum P L P, F, A disebut integral Riemann-Stieltjes bawah. Jika integral Fx dAx dengan batas A ke B bar sama dengan integral Fx dAx dengan batas A bar ke B, maka F dikatakan terintegral Riemann pada selang tertutup A, B, yang ditulis integral F dA dengan batas A ke B bar sama dengan integral F dA dengan batas A bar ke B sama dengan integral F dA dengan batas A ke B. Himpunan semua fungsi yang terintegral Riemann diberi simbol R A. Jadi, jika F terintegral Riemann-Stieltjes pada selang tertutup A, B, maka ditulis F elemen R A pada selang tertutup A, B. Dengan mengambil AX sama dengan X, tampak bahwa integral Riemann merupakan kejadian khusus dari integral Riemann-Stieltjes. Itu definisi 7.2.2. Nah, bunyinya, P partisi pada selang tertutup A, B. P bintang adalah penghalus P jika P bintang subset P misalkan ada dua partisi P1 dan P2, maka P bintang sama dengan P1 gabungan dari P2. Selanjutnya itu teorema 7.2.1. Jika P bintang subset P, maka L P, F, A kurang dari sama dengan L P bintang, F, A, dan U P bintang, F, A kurang dari sama dengan U P, F, A. Selanjutnya yaitu teorema 6.5.2, mana integral F dA dengan batas A bar ke B kurang dari sama dengan integral F dA dengan batas A ke B bar. Di mana pembuktiannya, ambil P1 dan P2 pada selang tertutup A, B, bentuk P bintang sama dengan P1 gabungan dari P2. Menurut teorema 4.2.1, maka L P1, F, A kurang dari sama dengan L P bintang, F, A kurang dari sama dengan U P bintang, F, A dan kurang dari sama dengan U P2, F, A yang terbukti yang berakibat L P1, F, A kurang dari sama dengan U P2, F, A. Dan integral F dA dengan batas A bar ke B sama dengan subprimum P1 L P1 F, A kurang dari sama dengan U P2, F, A. Sehingga integral F dA dengan batas A bar ke B sama dengan infimum P2 U P2, F, A, sehingga sama dengan integral F dA dengan batas A ke B bar. Jadi terbukti bahwa integral F dA dengan batas A bar ke B kurang dari sama dengan integral F dA dengan batas A ke V bar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai teorema 7.2.3. Jika F elemen dari L alpha pada interval tertutup A, B, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapatlah partisi P sedemikian sehingga U dikalikan dengan P, F, alpha kurang L dikalikan dengan P, F, alpha kurang dari epsilon. Pembuktian dari kiri, ambil epsilon lebih dari 0 sebarang, terdapat partisi P pada interval tertutup A, B. Berlaku L dikali P, F, alpha kurang dari sama dengan integral F
terhadap D alpha dari A bar sampai dengan B kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B bar kurang dari sama dengan U dikali P, F, alpha. Berakibat 0 kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A bar sampai dengan B kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B bar kurang dari sama dengan U dikali P, F, alpha kurang L dikali P, F, alpha kurang dari epsilon. Berarti 0 kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A bar sampai dengan B kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B bar lebih dari epsilon. Karena epsilon sebarang maka diperoleh integral F terhadap D alpha dari A bar sampai dengan B sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B bar. Jadi F elemen dari R alpha. Pembuktian dari kanan, misalkan F elemen R alpha pada interval tertutup A, B, ambil epsilon lebih dari 0, maka terdapat partisi P1 dan P2 sedemikian sehingga U dikali P2, F, alpha kurang integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari epsilon per 2. Integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang L dikali P1, F, alpha kurang dari epsilon per 2. Bentuk partisi P sama dengan P1 gabungan P2, maka berlaku U dikali P, F, alpha kurang dari sama dengan U dikali P2, F, alpha kurang dari integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B ditambah epsilon per 2 kurang dari L dikali P1, F, alpha ditambah epsilon kurang dari sama dengan L dikali P, F, alpha ditambah epsilon. Berakibat U dikali P, F, alpha kurang L dikali P, F, alpha kurang dari epsilon sehingga terbukti. Teorema 7.2.4. Yang pertama, jika U kali P kali F kali alpha kurang L kali P kali F kali alpha kurang dari epsilon untuk setiap partisi P dan suatu epsilon lebih dari 0, maka U kali P aksen kali F kali alpha kurang L kali P aksen kali F kali alpha kurang dari epsilon untuk suatu P aksen adalah superset dari P. Yang kedua, jika U kali P kali F kali alpha kurang L kali P kali F kali alpha kurang dari epsilon untuk setiap partisi P dan SITI elemen selang tertutup XI kurang 1, XI di mana I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N, maka sigma nilai mutlak FSI kurang FTI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N delta alpha I kurang dari epsilon. Yang ketiga, jika F elemen R alpha dan hipotesis B berlaku, maka nilai mutlak sigma FTI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N delta alpha I kurang integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari epsilon. Untuk pembuktian yang pertama cukup jelas. Gunakan bentuk pertidaksamaan terakhir dari teorema 6.5.3. Pembuktian yang kedua, gunakan nilai mutlak FSI kurang FTI kurang dari sama dengan M besar I kurang M kecil I. Untuk pembuktian yang ketiga, L kali P kali F kali alpha kurang dari sama dengan sigma FTI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N delta alpha I kurang dari sama dengan U kali P kali F kali alpha dan L kali P kali F kali alpha kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan U kali P kali F kali alpha. Maka sigma FTI dari untuk I sama dengan 1 sampai dengan N delta alpha I kurang integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan U kali P kali F kali alpha kurang L kali P kali F kali alpha kurang dari epsilon dan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang sigma FTI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N delta alpha I kurang dari sama dengan U kali P kali F kali alpha kurang L kali P kali F kali alpha kurang dari epsilon. Berarti nilai mutlak sigma FTI dari I untuk I sama dengan 1 sampai dengan N delta alpha I kurang integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari epsilon. Selanjutnya teorema 7.2.5. Jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F elemen R alpha pada selang tertutup A, B. Untuk pembuktian teorema 7.2.5, ambil epsilon lebih dari 0, pilih eta lebih dari 0 sehingga selang tertutup alpha kali B kurang alpha kali A, eta kurang dari epsilon. Karena F kontinu pada selang tertutup A, B, maka terdapat delta lebih dari 0 sehingga jika X, T elemen selang tertutup A, B dan nilai mutlak X kurang T kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx kurang Ft kurang dari eta jika P sebarang partisi pada selang tertutup A, B sedemikian sehingga delta Xi kurang dari delta untuk setiap I. Berakibat M besar I kurang M kecil I kurang dari sama dengan eta. Jadi U kali P kali F kali alpha kurang L kali P kali F kali alpha sama dengan
sigma M besar I kurang M kecil I untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, delta alpha I kurang dari sama dengan sigma delta alpha I untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, sama dengan selang tertutup alpha kali B kurang alpha kali A eta kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang dan U kali P kali F kali alpha kurang L kali P kali F kali alpha kurang dari epsilon, maka F elemen R alpha pada selang tertutup A, B. Selanjutnya ada teorema 7.2.6. Jika F monoton pada selang tertutup A, B dan alpha kontinu pada selang tertutup A, B, maka F elemen R alpha. Untuk pembuktiannya, karena alpha kontinu pada selang tertutup A, B, maka N elemen bilangan asli dapat dibuat partisipe pada selang tertutup A, B sehingga delta alpha I sama dengan alpha kali B kurang alpha kali A per N untuk setiap I. Karena F monoton, misalkan monoton naik, maka diperoleh M besar I sama dengan F xI, M kecil I sama dengan F xI kurang 1. Berakibat U kali P kali F kali alpha kurang L kali P kali F kali alpha sama dengan sigma M besar I kurang M kecil I untuk I sama dengan 1 sampai dengan N delta alpha I. Sama dengan alpha kali B kurang alpha kali A per N kali sigma Fxi kurang Fxi kurang 1 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Sama dengan alpha kali B kurang alpha kali A per N kali Fb kurang Fa kurang dari epsilon. Jika epsilon lebih dari 0 sebarang, terdapat P partisi pada selang tertutup A, B untuk N cukup besar, sehingga U kali P kali F kali alpha kurang L kali P kali F kali alpha kurang dari epsilon. Berarti F elemen R alpha pada selang tertutup A, B. Selanjutnya ada teorema 7.2.8 yaitu sifat-sifat integral Riemann-Stieltjes. Yang pertama, jika F1 elemen R alpha, F2 elemen R alpha pada selang tertutup A, B, maka F1 tambah F2 elemen R alpha. Jika F elemen R alpha dan C adalah konstanta, maka jika CF elemen R alpha dan integral CF terhadap D alpha dari A sampai dengan B sama dengan C dikali integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B. Yang kedua, jika F1x kurang dari sama dengan F2x pada selang tertutup A, B, maka integral F1 terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan integral F2 terhadap D alpha dari A sampai dengan B. Yang ketiga, jika F elemen R alpha pada selang tertutup A, B dan C lebih dari A kurang dari B, maka F elemen R alpha pada selang tertutup A, C dan pada selang tertutup C, B dan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan C ditambah integral F terhadap D alpha dari C sampai dengan B sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B. Yang keempat, jika F elemen R alpha pada selang tertutup A, B dan nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan M besar atau F terbatas pada selang tertutup A, B, maka nilai mutlak integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan M dikali alpha kali B kurang alpha kali A. Yang kelima, jika F elemen R alpha 1 dan F elemen R alpha 2, maka F elemen R alpha 1 ditambah alpha 2. Jika F elemen R alpha dan C adalah konstanta positif, maka jika F elemen R C alpha dan integral F D C alpha dari A sampai dengan B sama dengan C dikali integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B. Selanjutnya ada teorema 7.2.9. Jika F elemen R alpha dan G elemen R alpha pada selang tertutup A, B, maka yang ke A F G elemen R alpha dan yang ke B nilai mutlak F elemen R alpha dan nilai mutlak integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan integral nilai mutlak F terhadap D alpha dari A sampai dengan B. Untuk pembuktian yang ke A, ambil himpunan kosong T sama dengan T kuadrat. Jelas, himpunan kosong kontinu pada R, karena F elemen R alpha pada selang tertutup A, B, maka himpunan kosong F sama dengan F kuadrat elemen R alpha. Karena G elemen R alpha pada selang tertutup A, B, maka negatif G elemen R alpha. Karena F G negatif G elemen R alpha, maka F ditambah G elemen R alpha dan F dikurang G elemen R alpha. Berakibat dalam kurung F ditambah G kuadrat sama dengan F kuadrat ditambah 2FG ditambah G kuadrat elemen R alpha dan dalam kurung F min G kuadrat sama dengan
F kuadrat min 2FG ditambah G kuadrat elemen R alpha. Dalam kurung F ditambah G kuadrat dalam kurung F kurang G kuadrat sama dengan 4FG elemen R alpha. Karena 4FG elemen R alpha, maka FG elemen R alpha. Untuk pembuktian yang ke B, ambil himpunan kosong T sama dengan nilai mutlak T. Jelas, himpunan kosong kontinu pada R. Karena F elemen R alpha, maka himpunan kosong F sama dengan nilai mutlak F elemen R alpha. Jika C sama dengan positif 1 atau C sama dengan negatif 1, sedemikian sehingga C dikali integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B lebih dari sama dengan 0. Maka nilai mutlak integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B sama dengan C dikali integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B sama dengan integral CF terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan integral nilai mutlak F terhadap D alpha dari A sampai dengan B. Sebab untuk C sama dengan positif 1 atau C sama dengan negatif 1, maka CF nilai mutlak F. Jadi, nilai mutlak integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan integral nilai mutlak F terhadap D alpha dari A sampai dengan B terbukti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.